kunci lawang suwarga la ilaha illallah ora ana lafat liya la Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak gadis, kalau ada anak remaja sabilana irmas, baik akhlaknya, baik agamanya, diterima apa enggak? Kecil kemungkinan. Dari bunyinya nampaknya mereka enggak siap. Iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak muda meminang anak gadismu, kamu suka pada din agamanya, wa khuluqahu akhlaknya, salat 5 waktu, berakhlakul karimah, orangnya lembut, santun dan baik, terimalah dia. Untuk apa kau pilih orang yang punya jabatan, hartanya banyak, direktur, punya mobil mewah, tapi tidak sholat, tapi tidak menyembah Allah, dia punya selingkuhan, melakukan perbuatan maksiat, mabuk, minum khamar. Ketenangan hanya ada ketika mengikut firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi anak muda tidak cukup diikat hanya dengan sabilana dan irmas. Anak muda mesti dibimbing oleh ulama. Alhamdulillah, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, Allah yarhamhu, Allah maghfir lahu, rahimahullah, datang kemari membentuk majlis dan jamaah. Betul, beliau meninggal dunia meninggalkan penerus, Al-Mukarram Kiai Haji Abdus Syukur, Al-Mukarram Kiai Haji Muslih. Beliau-beliaulah yang membimbing jamaah. Karena kalau anak muda ini dibiarkan seperti kapal, mesinnya kencang tapi nggak ada nakodanya, mereka tidak tentu arah, mereka akan nabrak-nabrak, mereka tidak sampai ke pulau, mereka tidak tahu mana arah angin. Maka mesti ada ulama yang membimbing. Makanya anak muda tidak cukup hanya sekedar ngaji, tidak cukup hanya sekedar semangat, tapi juga ikut apa kata ulama. Fas'alu ahlaz dzikri, tanyalah ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Alhamdulillah, setiap Ahad subuh di Masjid Az-Zikra Sentul, tempat almarhum, masih ada pengajian. Bulan Januari yang lalu Al-Fakir Abdul Somad hadir, zikir, sholat subuh berjamaah, kajian, ngaji. Bapaknya ngaji, ibunya ngaji, anaknya ngaji, pintu setan tertutup. Kenapa kita mesti ngaji? Kenapa kita mesti dekat ulama? Kenapa kita mesti ikut kiai? Kenapa kita mesti ikut pengajian? Karena setan belum pensiun. Nanti kalau setan sudah pensiun, baru kita berhenti ngaji. Setan pensiunnya kapan? Sampai hari kiamat pun dia akan tetap. Karena dia berkata, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan belokkan jalan anak Adam yang lurus. La ughwiyannahum, aku akan goda mereka. La atiyannahum, aku akan datangi mereka. Min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari kanan, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Setan kerjanya serius. Maka kalau kita main-main, sebetulnya yang setan itu siapa? Kata setan, aku aja serius. Setan begitu seriusnya berdakwah, dia datangi dari depan, ayo mabuk. Dia datangi dari belakang, ayo ngelem. Dia datangi dari kanan, ayo berzina. Dia datangi dari kiri, ayo pacaran. Dia datang dari atas, ayo korupsi. Kita baru ngajak sekali berhenti. Ayo kita ke Az-Zikra. Ah capek ah, selesai. Kata setan, aku aja mau masuk neraka serius, ente mau masuk surga nyantai. Sebetulnya yang setan ini aku apa kamu, kata setan. Mudah-mudahan kita tidak kesetanan gara-gara setan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersinergi dengan ulama. Yang membawa saya kemari ini siapa?
Kok bisa Ustadz Somad datang ke Masjid As-Sa'adah? Karena berdekatan dengan guru kita, UAS, Ustadz Abdul Syukur. Baru inilah bertemu dua UAS. Biasa kan UAS itu temannya ujian mid semester. Kali ini bersama Ustadz Abdul Syukur dan Ustadz Abdul Somad. Doakan semoga dua UAS ini bersahabat di dunia. Belum selesai. Doakan semoga dua UAS ini bersahabat di dunia, bersama di surga. Jamaahnya ikut juga. Hebatnya jamaah. Belum dibilang ikut sudah mengaminkan. Menunjukkan hati mereka bersih. Menunjukkan mereka tidak ada hasad, dengki, takbur, angku, sombong. Bersama kita di dunia ini, sama-sama melantunkan la ilaha illallah, sama-sama berselawat kepada Rasulullah, sama-sama sholat berjamaah, bersama kita hingga ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah anak muda. Kenapa Ustadz awal pembahasan tentang anak muda? Kenapa bukan orang tua? Karena kalau orang tua ke masjid memang sudah wajar, malaikat maut sudah dekat. Tapi anak muda yang badannya sehat, yang uangnya banyak, yang tenaganya gagah perkasa, ada anak muda yang sibuk dengan pacarnya, ada anak muda yang sibuk dengan sakaunya, ada anak muda yang sibuk dengan handphonenya, tapi ada anak muda yang rela dengan harta, nyawa, tenaga, keringat, peluh, air mata untuk berkorban demi agama. Mereka lah anak muda yang ditambahkan Allah hidayah selamanya. Mana buktinya kalau anak muda ini hidayahnya bertambah? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah anak muda yang takut kepada Allah, kami tambah hidayah mereka. Itulah anak-anak muda Ashabul Kahfi. Ketika mereka bersembunyi di dalam gua karena dikejar oleh raja yang zalim dan aniaya, ternyata ada yang menolong mereka. Siapa yang menolong mereka? Seekor anjing. Ini anjing lagi tren sekarang. Walaupun seekor anjing najis, kalau air liurnya masuk ke dalam gelas bejana, airnya mesti ditumpahkan. Gelas bejana mesti dicuci 7 kali dengan air, salah satunya dengan air tanah. Tapi kalau dia mendekati ulama, menolong pejuang mujahid fisabilillah, disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat harkat martabat binatang najis, kotor, bau, najis mughallazah, mesti disama. Tapi kalau dia mendekat dengan ulama, menolong anak muda, mujahid fisabilillah, diangkat Allah derajatnya. Betul? Saya tadi malam tausiah, subuh tadi tausiah, pagi tadi tausiah. Ini tausiah terakhir sebelum pulang ke Riau, Sumatera. Saya pikir ini suara saya sudah habis, ternyata masih menggelegar. Kenapa? Apa resepnya Ustaz? Dikasih makan tumpeng. Tumpeng peresmian Sabilana. Mudah-mudahan anak muda menjadi percaya diri, insya Allah. Kami ini anak muda, Pak Ustaz mau ngikut mana? Kami ini anak muda mau bergabung dengan siapa? Kami ini anak muda tidak difasilitasi, Pak Ustadz. Mau ikut Sabilana Az-Zikra? Bisa. Mau ikut Irmas As-Sa'adah? Bisa. Irmas ini orang. Ikatan Remaja Masjid. Saya pura-pura nggak tahu. Ikatan Remaja Masjid Irmas As-Sa'adah. Sa'adah artinya bahagia. Jadi siapa saja yang datang ke Sa'adah pasti bahagia. Ini saya melihat orang-orang yang bahagia semua, walaupun utangnya banyak. Kebahagiaan bukan pada harta. Berapa banyak orang yang rumahnya lebar seluas lapangan sepak bola, tapi hatinya sempit.
stres, depresi. Berapa banyak orang naik mobil mewah nggak bisa tidur, mobilnya mahal 15 miliar nggak bisa tidur, kena penyakit susah tidur, namanya insomnia. Tapi orang yang hatinya bahagia naik angkot ketiduran sampai kelewat gang, sampai ke terminal baru bangun. Sama supirnya, "Mas, kok saya nggak dibangun nih?" Emang tugas saya bangun nih penumpang. Jadi kalau ada ketika saya ngaji ini ada yang tertidur, itu menunjukkan bahwa hatinya